selamat datang di pelajaran IPS kelas 7. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman lingkungan sekitar dan bagaimana kita bisa berperan untuk menjaganya. Lingkungan kita beragam, ada pesisir dan hutan, desa pertanian. Nah, ini dia, ada tujuan dan indikator capaian pembelajarannya. Ada 5. Yang pertama, ada membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena lingkungan di sekitar sebagai proses geografis. Wah, kurang penuh. Yang kedua, ada mengenal atau mengidentifikasi kehidupan masyarakat masa praaksara pada aspek sosial ekonomi. Yang ketiga, menjelaskan proses interaksi sosial berdasarkan karakteristik ruang. Yang keempat, membandingkan persamaan dan perbedaan suatu lokasi berdasarkan kondisi alam dan komposisi penduduknya. Yang kelima, menganalisis perubahan karakteristik lokasi dari waktu ke waktu berdasarkan aspek fisik dan sosial. Next ya. Nah, kalau di sini aku bikin pertemuannya ada 5. Yang pertama itu kita bakal kenal zaman-zaman dan aktivitasnya apa aja. Lalu yang kedua ada pencemaran dan upaya pelestarian. Yang ketiga kelangkaan dan pembangunan berkelanjutan. Yang keempat mengenal leluhur bangsa dan seharusnya ada diaspora ya. Dan yang terakhir berkenalan dengan masyarakat gitu. Aku misalnya kayak gini, terserah aja sih kawan-kawan guru atau misalnya punya pendapat sendiri, kan namanya juga kurikulum merdeka, jadi ya merdeka, yang penting diajarkannya sesuai ya. Baik, kita ke pembahasan yang pertama, perkenalan dengan alam. Berdasarkan ilmu geologi, perkembangan bumi dibagi ke dalam 4 zaman. Kalau aku sendiri ada singkatannya sih, namanya Apamene. Apamene itu singkatan dari Arkeozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Gitu. Nah, yang pertama nih ada Arkeozoikum. Nah, kelihatan banget tentu gambarnya kayak panas banget. Kalau panas banget kira-kira manusia bisa hidup nggak ya? Enggak sih. Ya, di situ masih banyak gunung-gunung berapi. Terus itu terjadi pada saat kita mundur 2500 juta tahun yang lalu. Nah, suhu udaranya panas. Lalu tentu saja tidak ada makhluk hidup. Yang kedua, zaman Paleozoikum. Dia terjadi pada saat 245 hingga 545 juta tahun yang lalu. Biasa disebut dengan zaman primer. Nah, di zaman ini tuh kelihatan di gambarnya tuh ada makhluk-makhluk kecil. Nah, itu gambarnya gambar amoeba atau plankton ya. Ya, itu makhluk bersel satu. Nah, di sini di zaman ini oksigen mulai muncul. Lalu yang ketiga ada zaman Mesozoikum. Nah, kalau dilihat dari gambarnya kan kelihatan ya ada T-Rex, T-Rex, T-Rex. Nah, di sini juga disebut zaman sekunder, terjadinya 140 sampai 245 juta tahun lalu. Nah, yang hidup di zaman ini banyakkan yaitu makhluk-makhluk besar dan juga reptil maupun amfibi gitu, yang paling banyaknya di zaman itu. Terakhir ada zaman Neozoikum. Nah, di sini katanya zaman Neozoikum ini terbagi 2, ada zaman tersier, ada zaman kuarter. Ada juga yang menyebutkan bahwa ada masa Pleistosen dan masa Holosen. Tapi aku di sini cuma nulis zaman tersier sama zaman kuarter aja. Nah, pada saat zaman tersier ini punahnya hewan dinosaurus, lalu munculnya hewan mamalia. Baru pada saat zaman kuarter muncullah manusia gitu. Tapi kalau misalnya dijelasin di masa Holosen dan Pleistosen, nah di masa Pleistosen ini bumi mulai mendingin, dan pada saat masa Holosen munculnya manusia pintar atau Homo
wajakensis. Ya, ini adalah aktivitas manusia zaman praaksara. Wow, tulisannya banyak ya. Nah, kalau misalnya dilihat judulnya aja, sebetulnya sudah bisa terlihat sih. Yang pertama itu ada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Kalau di zaman ini, mereka hidupnya berpindah-pindah dan menghuni gua-gua serta cerukan. Penemuan api dan alat-alat sangat penting. Pada zaman ini secara arkeologis disebut dengan zaman Paleolitikum. Nah, yang kedua ada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Kalau ini mereka tinggal di pantai meninggalkan jejak, yaitu berupa sampah dapur, berupa kulit kerang, atau disebutnya Kyokomodinger. Pada masa ini, manusia sudah masuk ke dalam masa Mesolitikum berdasarkan arkeologis. Yang ketiga, ada masa bercocok tanam dan peternakan. Nah, tahu kan bercocok tanam apa? Nah, dari situ mereka mikir, kalau misalnya mereka berburu terus, lalu hanya mengumpulkan makanan terus-menerus, tanpa mereka melakukan aksi apapun, maka mungkin saja yang ada di alam itu bisa saja habis. Walaupun mereka berkeliling-keliling, misalnya, tetap saja akan habis. Kalau misalnya mereka tidak melakukan sesuatu, makanya mereka berpikir, lalu akhirnya, sudah, bagaimana jika kita melakukan bercocok tanam, biar tanaman ini tambah banyak. Atau juga hewan-hewan ini kita pelihara biar tambah banyak, biar kita nggak susah-susah lagi berburu, gitu. Dan ini yang masuki babak sejarah Neolitikum berdasarkan arkeologis. Dan mereka memanfaatkan hutan dan semak dengan cara ditebang dan dibakar, kemudian mereka tanami dengan cara sederhana untuk makanan mereka. Yang terakhir ada masa perundagian. Nah, kalau di sini mereka udah mulai berpikir atau memiliki keterampilan suatu jenis usaha tertentu dalam membuat gerabah, perhiasan dari kayu atau sampah atau batu. Nah, di zaman ini mereka udah gak pindah-pindah lagi, tapi mereka mulai berpikir untuk membuat rumah atau untuk menetap di suatu tempat. Bahkan mereka berkumpul secara berkelompok dan akhirnya membangun perkampungan atau desa. Ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua, nggak apa-apa ya, kita lanjut aja. Nah, kalau di sini kita masuki era atau pembahasan mengenai pencemaran dan pelestarian. Jeng 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 jeng. Nah, untuk pencemaran dan pelestarian ini sebetulnya dibagi ke dalam ketiga jenis ya. Ada pencemaran dan pelestarian udara, air, dan tanah. Nah, kalau misalnya kita lihat sendiri di gambar ini ya, ini tuh udah jelas banget pencemaran yang terjadi di udara tuh berupa yang berhubungan dengan udara, tentu saja. Nah, kita bisa lihat sendiri yang diakibatkan oleh ulah manusia adalah seperti asap kendaraan, asap pabrik, beberapa di antaranya kebakaran hutan, terjadi untuk pembukaan lahan, seperti itu. Nah, itu akan mengganggu pada udara yang kita punya. Lalu bagaimana pelestariannya? Nah, pelestariannya kita bisa berbuat untuk bumi ini, untuk udara yang ada di bumi ini dengan cara-cara sederhana. Pertama, kita bisa bersepeda, atau misalnya kita jalan kaki, atau misalnya kita memakai angkutan umum. Kenapa bisa seperti itu? Karena pertama, jika kita bersepeda, berjalan kaki, atau memakai angkutan umum, itu bisa mengurangi polusi. Kalau misalnya
kita memakai kendaraan pribadi dan banyaknya orang yang menggunakan kendaraan pribadi, otomatis banyak menyumbang polusi yang ada di bumi. Kayak gitu. Yang kedua yaitu berkebun atau menanam pohon. Ya, itu adalah salah satu upaya kita untuk memberikan sumbangan oksigen di bumi ini gitu. Selanjutnya, ada pencemaran dan pelestarian air. Kita lihat ya, banyak banget sampahnya. Ada di sungai, limbah-limbah dari pabrik juga ada yang berupa cairan, kayak gitu ya. Dan di TikTok ada yang rame yang suka ngebersihin sampah. Wah, itu salut banget saya. Gimana sih caranya biar hemat air? Yang pertama, nih ada tuh, jangan berbuat boros. Kalau misalnya ada air yang menyala dan tidak digunakan, langsung matiin. Yang kedua, apa ini? Mana nih? Intinya, menghemat air dengan cara apapun. Dan jangan sampai ketika kita mandi juga, kita terlalu bersemangat sampai main air dan tidak menghemat air. Cara lainnya gimana? Apakah tidak usah mandi sekalian? Oh, jangan ya. Kita menggunakan air secukupnya, bukan berarti pelit air. Hemat air dengan pelit itu beda tipis, tapi jangan sampai kelewatan. Dan kita juga bisa melestarikan air dengan cara kita tidak membuang sampah sembarangan. Kenapa? Karena membuang sampah sembarangan bisa jadi dia terbawa air hujan, lalu terbawa ke sungai seperti itu, dan membuat air yang ada di sekitar kita atau di sungai bisa menjadi kotor karena ulah kita membuang sampah sembarangan gitu. Oke, yang ketiga adalah pencemaran dan pelestarian tanah. Nah, di sini kelihatan nih, kalau misalnya kita bakar sampah, tanahnya juga jelas kena ya. Selain itu, memberi suplai udara yang kurang baik, dan juga terhadap tanah menjadi kualitasnya menurun. Selain itu, lagi-lagi sampah ya. Lalu yang ini terakhir adalah pencemarannya itu kekeringan. Kalau ini tidak bisa diprediksi karena dari alam gitu ya. Nah, gimana sih cara melestarikan tanah? Yang pertama, tidak mengadakan pemupukan secara berlebihan. Kalau misalnya dia diberikan pemupukan secara berlebihan, kayak kita aja mungkin dikasih vitamin, terus akhirnya gampang lelah kan kalau misalnya terlalu berlebihan. Jadi dikasih pemupukan secukupnya aja. Yang kedua, tidak membuang sampah yang sukar terurai ke dalam tanah. Yang ketiga, membuat terasering dan sengkedan pada tanah miring. Kalau misalnya dilihat, itu yang ada di gambar ya, sengkedan atau terasering, atau misalnya seperti tangga sawah tangga, nah itu disebutnya terasering. Terus yang keempat, mengolah tanah dengan benar seperti dibajak dan dibalik gitu. Gimana lagi nih jaga kelestarian tanah? Nah, kita menanam bibit-bibit pohon di tanah yang kosong. Terus cegah polusi dengan jaga kesuburan tanah dengan tidak mencemarinya. Gitu ya. Sampai sini paham ya? Kayaknya ini pelajaran SD dan ada beberapa mungkin pengetahuan yang secara tidak sengaja, iya ya kayak gitu ya.
Nah, ini adalah pembangunan berkelanjutan. Kenapa sih harus dibuat pembangunan berkelanjutan? Karena sudah adanya dimulai dari aktivitas manusianya yang membuat pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Nah, dibangunlah pembangunan berkelanjutan ini. Nah, dijelasin dulu ya, apa sih pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan, sehingga kualitas kehidupan saat ini tidak terganggu dan sumber daya alam akan tetap terjaga untuk menopang kehidupan generasi mendatang. Di sini ada sampai 16 gambar dan ada 1, 2, 3, 4 pilar ya. Nah, akan seperti apa ya? Akan dilanjut di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih, segitu aja dari saya, dari Bu Binta. Demikian penjelasan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum. Bye-bye.